John berhasil melarikan diri dari penjara terkejam di dunia bersama sang istri yaitu Karen yang akhirnya melahirkan putra mereka dengan selamat. Apakah keluarga John telah aman atau mungkinkah Z yang mengetahui lokasi mereka akan melanjutkan perburuan? Itulah sepenggal kisah penutup. Bentar bang, baru mulai udah kau tutup aja, sampai hatinya kau bang. Tak mau kau menemani malam. Belum selesai aku cakap, sudah kau potong aja. Itu sepenggal kisah penutup di video sebelumnya. Sekarang aku mau melanjutkan seperti yang kau minta. Kurang baik apa coba aku? Judulnya Fortress 2 Re-Entry, disutradarai oleh Geoff Murphy dengan Christopher Lambert yang masih memerankan karakter utama. Duduk yang manis kau di situ ya. Gak bersama si dia juga nggak apa-apa, karena ada aku yang selalu bercerita untuk menyingkirkan duka lara. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan 10 tahun kemudian John hidup bahagia bersama Karen dan putra mereka bernama Danny yang kini tumbuh menjadi remaja. Meskipun bahagia, tapi John tidak pernah berhenti waspada karena Mantle Corporation masih memburu keluarganya. Pada suatu hari, ketika sedang berburu, Danny datang menghampiri karena Karen memintanya pulang untuk sesuatu yang sangat mendesak. Setelah berpacu dengan kuda, John yang melihat perahu bot di tepi sungai langsung bersiap dengan senjata, tapi untungnya yang berkunjung adalah dua teman lama yaitu Nestor dan Elena. Hanya satu orang yang tidak dikenali, pria boti bernama Stanley. Pria itu menegaskan bahwa dirinya adalah mantan eksekutif Mantle yang membawa rencana untuk kembali memulai perlawanan. Saat ini pembangkit listrik Mantle mengalami masalah sehingga membuat bisnisnya menjadi lesu. Oleh karena itu, tujuan mereka datang adalah mengajak John untuk kembali memimpin regu. Semua telah berlalu, kini John menjadi orang yang berbeda, yang lebih mengutamakan keselamatan keluarga. Para sahabat pun memutuskan untuk pergi memendam rasa kecewa, sambil berharap John mau mengubah keputusannya. Sangat mengejutkan, ternyata di tengah-tengah perbincangan, para pasukan Mantle telah melakukan pengintaian membuntuti salah satu teman. Tak lama setelah momen perpisahan, pasukan itu pun datang dan tanpa menunggu berlama-lama, mereka langsung menyerang. Segera John mengarahkan Karen dan Danny ke lorong bawah tanah untuk melarikan diri. Sedangkan dirinya akan membuat pengalihan. Tentunya itu tidak akan mudah karena yang dihadapi adalah sekelompok pasukan dengan senjata lengkap dan alat-alat canggih. Pada akhirnya John berhasil dilumpuhkan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Karen dan Danny berhasil selamat dari ledakan? Tahanan nomor 27609, John Brennick. Ya, John kini kembali ditahan atas tuduhan penghasutan, sabotase, dan melarikan diri dari penjara. AI bernama Z yang menjalankan sistem keamanan di sana di bawah perintah sipir bernama Peter Taylor. Sama seperti Fortress, dalam tubuh para tahanannya ditanamkan sebuah alat untuk mengendalikan perilaku. Hanya saja kali ini alat yang digunakan lebih canggih, lebih kecil, yang disebut neural implant. Tidak ada sel, tidak ada ruang tahanan. Bahkan Peter sendiri menyebut tahanan sebagai buruh. Tapi tetap saja gerak-gerik mereka akan dibatasi, semua akan diatur oleh Z. Penjara itu disebut dengan Mantle Network. Tidak hanya pria, tapi juga wanita yang mana ditempatkan di ruangan yang sama. John berkenalan dengan Marcus dan seorang pria pendiam bernama Max. Yang mengejutkan adalah di sana juga ada Elena. Dia sempat bersyukur karena dua rekannya berhasil kabur, namun seketika perasaan itu sirna setelah melihat Stanley yang mengalami gangguan mental akibat neural implantnya bermasalah. Saat jam makan, mendadak terjadi keributan karena seorang pria bernama Wells melakukan protes. Semua pun saling menyerang satu sama lain sampai-sampai petugas juga ikut menjadi sasaran. Atas izin Peter, dengan cepat Z mengirim rasa sakit kepada tahanan melalui implan. Seketika semua merasa sakit kepala yang tak tertahankan kecuali Stanley dan si wanita kekar yang terlibat perkelahian. Beruntung John yang menyadari segera bertindak hingga akhirnya kerusuhan pun mereda.
Setelah berkomunikasi dengan ibu tiri bernama Susan, Peter memerintahkan untuk membawa John ke hadapannya. Dari percakapan, kita mengetahui bahwa dulunya Peter adalah pengurus seluruh lembaga permasyarakatan milik Mantell, dan salah satunya adalah Fortress, penjara yang pernah dihancurkan oleh John. Selain itu, dia juga menunjukkan kondisi bumi, tepatnya di wilayah tempat tinggal John. Terlihat keluarga John yang ternyata selamat dari ledakan. Peter berencana untuk menangkap Karen dan merebut Danny yang merupakan aset milik Mantell. Kini saatnya menyampaikan kata-kata sambutan kepada para tahanan baru. Beberapa peraturan telah dijelaskan, ditutup dengan sebuah hukuman berat bagi yang berani menyerang petugas, yaitu pengusiran. Itu sekaligus menjelaskan bahwa mereka semua kini berada di luar angkasa, yang mana artinya tidak ada jalan untuk kabur. John, welcome home. Gordon, penjaga yang diserang dalam peristiwa kerusuhan, sebenarnya tidak setuju dengan hukuman yang dijatuhkan kepada wanita bernama Sally. Namun, menurut Sato, itu sudah sepantasnya. Para tahanan adalah sekumpulan orang-orang brengsek yang akan terus bertambah. Tidak ada pagi, siang, atau malam, tapi dimulainya pekerjaan menunjukkan bahwa itu adalah pagi hari bagi semua penghuni network. Tidak hanya harus menjalani kerja paksa, tapi juga kerja dalam bahaya. John dan beberapa rekan harus berada di ruang hampa mengganti solar surya yang bermasalah. Hanya kostum astronot yang diberikan, tanpa kawat atau pengaman lainnya. Terjadi percakapan antara John dengan Marcus mengenai pria bernama Wells yang mengolok-olok John tentang kabur dari penjara. John sendiri menganggap itu hanyalah bagian dari masa lalu. Namun dalam hati, siapa yang tahu? Apalagi ketika John menatap dalam ke arah bumi. Tiba-tiba saja malapetaka terjadi. Para petugas melaporkan bahwa hujan meteor akan segera melanda, dan oleh karena itu, pintu kedap akan segera ditutup dalam waktu 30 detik. Semua pun segera kembali untuk menyelamatkan diri, kecuali John yang kembali di saat terakhir demi memungut sebuah benda yang sepertinya penting. Akhirnya, John, Marcus, dan Max berhasil selamat, namun tidak dengan seorang rekan bernama Meg. Pria itu tewas seketika akibat bebatuan api menembus tubuhnya. Sikap John mulai berubah menjadi lebih awas, lebih teliti dalam memeriksa barang-barang di sekitarnya, dan bahkan bersikap ramah dengan seorang pilot yang berasal dari kesatuan yang sama. Itu membuat Elena curiga, jangan-jangan John berencana untuk melarikan diri. Di sisi lain, perubahan sikap John membuat Wells semakin marah karena merasa iri dengan John yang terlihat lebih baik. Anehnya, secara tiba-tiba Z menonaktifkan peringatan, sehingga terjadilah perkelahian singkat yang membuat Wells kalah dan merasa dipermalukan di hadapan komplotan. Ternyata Peterlah yang sengaja menonaktifkan peringatan kontak fisik karena dia sangat menikmati perkelahian. Pria itu mengintip berkas Elena yang ternyata adalah kelompok pemberontak sama halnya dengan John. Selain itu, Peter juga mengintip kondisi bumi. Perburuan terhadap Karen dan Danny masih terus dilakukan. Apapun yang terjadi, Peter menginginkan mereka ditangkap. John sendiri mendapat rayuan dahsyat dari Elena. Untungnya jagoan kita masih setia, tidak peduli rasa vanila ataupun ada menggonya. Bagi John, harta yang paling berharga adalah keluarga. Semua telah dipersiapkan, namun John masih membutuhkan pertolongan seorang rekan. Demi menebus kesalahan, Elena pun siap memberi bantuan, mulai dari mencuri senjata sampai mengelabui para penjaga. Dengan mulus, John yang berada di dalam kotak terus melaju. Tak lama kemudian, pesawat pun meluncur, namun sangat mengejutkan, ternyata John masih di dalam network, dan semua rencananya telah diketahui oleh Peter. Did you really think it would be that easy? Akibat perbuatan John, semua tahanan terkena pengurangan jatah makan dan penambahan jam kerja menjadi 2 kali lipat. Sedangkan John sendiri dipindahkan ke kamar spesial berukuran 1x1 dengan pemandangan langsung ke arah matahari, yang mana membuat jagoan kita merasa seperti mau mati. Ibu tiri lagi-lagi menghubungi, tapi kali ini mengucapkan selamat kepada Peter yang berhasil membongkar rencana John untuk melarikan diri. Sebagai imbalan, Peter meminta beberapa komponen dari bumi yang akan digunakan untuk menjalankan program pembangkit listrik yang hemat energi.
33 jam kemudian, John pun dibebaskan. Sebagian teman merasa dirugikan, tapi sebagian lagi merasa itu layak untuk diperjuangkan. Setelah proses penyembuhan dengan alat canggih, ketika jam makan, John mendapat protes lain dari para tahanan Rusia yang dipimpin oleh Kerensky. Dia yakin John harus bertanggung jawab atas apa yang menimpa para tahanan. Bahkan Wells bekerja sama dengan sipir demi mendapatkan kesempatan untuk menghabisi John. Zed? Berkat bantuan Gordon, John berhasil mengalahkan Wells. Ketika kembali ke kamar, ternyata Marcus sudah menciptakan semacam remote dari beberapa rongsokan elektronik yang ditemukan, yang mana bisa mengendalikan siaran pada monitor. Bersamaan dengan itu, di kafetaria terjadi pertarungan seru antara tahanan bernama Basinski melawan Sato. Namun yang menjadi fokus utama bukan pertarungan tersebut, tapi para geng Rusia yang mencurigakan di belakangnya. Serta mereka mengetahui bahwa selama ini yang menjadi kamera pengawas adalah mata para tahanan melalui neural implant. Itu memberikan John sebuah ide cemerlang untuk kabur, yaitu dengan memodifikasi remote mengatur perekam pada kamera agar bisa mengelabui para penjaga. Sebenarnya Z sudah mendeteksi sesuatu yang mengacaukan sistem dengan data-data yang tidak dikenal. Sayangnya Peter hanya mengabaikan karena hal seperti itu sering terjadi. Kembali ke jagoan kita, dia telah merekam momen para tahanan mandi yang dinilai cukup mumpuni. Selanjutnya adalah pesawat. Atas saran Max, John menemui Kerensky dan gengnya berbincang dengan bahasa rahasia menggunakan bidak catur. Akhirnya kesepakatan berhasil dicapai. Kerensky akan menyediakan pesawat yang akan tiba 24 jam lagi, sedangkan kelompok John akan mencari cara menonaktifkan Z. Beberapa jam kemudian, rencana pun dimulai dengan menyiarkan video mandi ke monitor petugas, lalu menempelkan kamera mini pada Newman, serangga Stanley, untuk menuju ke ruangan Peter, menonaktifkan pembatas ruangan, sekaligus mengintip password milik Sato. Sementara Sato yang mendatangi ruangan Peter melaporkan tentang sesuatu yang rahasia dan kini telah siap, hanya tinggal menunggu elektron. Tak lama berselang, tiba-tiba saja tampilan pada monitor lenyap yang menandakan Newman telah mati. Sangat disayangkan, tak satu pun dari mereka melihat password Sato. Untungnya Stanley mengingat suara yang sesuai dengan tombol ketika ditekan. Pria itu pun menjadi harapan terakhir bagi rencana John dan teman-teman. Ketika jam kerja, tiba-tiba saja Peter dikagetkan dengan kedatangan ibu tiri. Wanita itu membawa elektron yang dibutuhkan, tapi dia akan mengambil alih proyek energi, atau Peter akan dilaporkan atas penangkapan ilegal dan perburuan keluarga John, serta melakukan eksekusi terhadap tahanan. Kembali ke tim John, yang kini menjalankan rencana kedua. Mereka mengirim Stanley karena pria itu satu-satunya yang kebal terhadap Z berkat neural implant yang bermasalah. Selain itu, tidak akan ada penjaga yang curiga. Sungguh luar biasa. Ingatan Stanley benar-benar masih kuat. Setelah berhasil memasukkan kode, kelompok John segera bergerak masuk ke ruangan Z dan langsung menonaktifkannya. Selanjutnya adalah menuju ke anjungan di mana tahanan Rusia dan Max telah menunggu. Ketika pesawat datang, orang-orang Rusia itu mengkhianati kelompok John, bahkan sampai membunuh Max. Namun John dan teman-teman sama sekali tidak menyesal, karena segera setelah pesawat meluncur, Peter menggunakan meriam energi yang sangat mematikan. Nikolai. Kelompok John kembali ditangkap, sekaligus diperkenalkan dengan anggota keamanan yang sangat tidak disangka-sangka adalah teman lama yang menjadi mata-mata, yaitu Neston. Kali ini John langsung dibuang ke ruang hampa, kemudian Peter juga hendak menyingkirkan ibu tiri, karena kini dia telah memiliki senjata pemusnah yang membuatnya tak terkalahkan. Tiba-tiba saja perlawanan dilakukan oleh Elena dan Marcus, namun sangat disayangkan, semua itu percuma, apalagi para penjaga memiliki senjata.
Sementara jagoan kita ternyata masih hidup. John menahan nafas selama beberapa detik lalu segera menerobos pintu kedap dengan menggunakan stun gun. Bersamaan dengan itu, pilot yang sebelumnya berkenalan dengan John bernama Heike tiba dengan pesawat pemasok esnya. Z melaporkan terjadi kerusakan di mana-mana, terutama pada sistem airlock sehingga untuk beberapa pintu harus ditutup secara manual. John bertemu dengan Susan di sebuah ruangan. Wanita itu menawarkan kebebasan, pengampunan, dan omong kosong lainnya asalkan diselamatkan. John hanya mengabaikan dan melanjutkan misi. Dia juga kembali bertemu dengan teman-teman yang ternyata masih bertahan, lalu mengarahkan mereka bersama tahanan lainnya menuju ke pesawat Heike selagi John menghancurkan mental untuk selamanya. Keberadaan John diketahui oleh Z dan kembali AI itu melapor kepada Peter. Sayangnya tak ada yang bisa dilakukan selain mengirim satu untuk menangkap John karena neural implant telah dinonaktifkan. Beberapa waktu kemudian, ketika berada di ruang kendali, John bertemu dengan satu yang siap membunuh dengan sengatan listriknya. Gordon mencoba menahan satu, sehingga membuatnya menjadi korban. Lalu terjadilah pertarungan seru antara John melawan satu, pertarungan sesama mantan anggota prajurit khusus. Bersamaan dengan itu, kerusakan pada sistem Z semakin parah, sehingga tidak mampu lagi mengirim rasa sakit ke para tahanan melalui implan. Hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh Elena dan Marcus untuk mengumpulkan sekaligus mengevakuasi tahanan ke pesawat Heike. Ternyata di sana juga ada sang ibu tiri yang terus mengomel memerintahkan Heike untuk segera kembali ke bumi sampai-sampai Elena yang kesal langsung mendaratkan sebuah pukulan keras ke wajahnya. Get off of this space station now. Kembali ke John yang akhirnya berhasil menendang satu ke ruang hampa. Kini dia menuju ke ruang kendali senjata energi lalu mengarahkannya ke Mental Network. Mengetahui hal itu, Peter langsung mendatangi demi menghentikan niat John. Namun sangat disayangkan, semua itu terlambat karena John tanpa ragu melakukan apapun demi keluarganya agar terbebas dari Mental. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan, semua hasil jerih payah Peter hancur dalam sekejap. Yang diinginkannya kini hanya menghabisi John, tidak peduli bagaimanapun caranya, bahkan meski harus membunuh Nestor, sang pengkhianat. Akhirnya John berhasil melarikan diri, bergabung bersama rekan-rekannya di pesawat Heike, sedangkan Peter mati tersengat listrik dan meledak bersama Network. Film pun ditutup dengan menampilkan kelompok John yang menuju ke bumi. Lalu beberapa hari kemudian, John berhasil tiba dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarganya, dan kali ini dia memastikan bahwa Mental tidak akan lagi mengusik mereka. Dan tamat. Banyak peningkatan dari segi visual effects, meskipun tidak semantap film-film MCU, tapi untuk film tahun 99-2000 ini sudah lumayan. Sayangnya sama sekali tidak ada peningkatan dalam cerita. Menurut saya, dalam hal ini Fortress mengalami kemunduran bahkan jauh sekali dibandingkan film pertama yang benar-benar menegangkan. Ide ceritanya saya akui cukup bagus, bahkan sempat ada film lain yang mungkin terinspirasi dari film ini, judulnya Lockout. Pernah saya bahas, tapi keburu dibabat sama warung kita. Tidak ada penjahat-penjahat kelas berat, tidak ada sipir bejat, dan tidak ada ancaman yang menantang dari tahanan lain. Yang ada hanyalah adegan mandi, yang mana menurut saya sangat tidak penting. Selain itu, serangga yang membawa implan. Itu implan cuma ditempel di atasnya. Bagaimana bisa terhubung ke saraf kecoa? Ditambah, bertahan hidup di ruang hampa dengan cara tidak bernafas. Kalau seandainya permasalahannya hanya udara, tentunya para astronot cukup membawa tabung oksigen aja, seperti para penyelam atau orang-orang yang snorkeling. Buat yang bingung tentang sejarah, latar belakang, dan sebagainya, kalian bisa cek video part 1 yang saya jamin jauh lebih baik. Tapi mengenai apa yang terjadi selama 10 tahun ke belakang, saya pikir John menyembunyikan Karen dan Danny di suatu tempat selagi dirinya bergabung dengan kelompok resistance melancarkan perlawanan terhadap Mental. Pada suatu momen, terjadilah pertemuan berbau skandal dengan Elena yang juga merupakan anggota. Saya pikir John dan Elena sempat jatuh cinta, tapi tidak berlangsung lama karena semua hanya dianggap sebagai hasrat sekejap.
Film ini tidak lebih dari balas dendam Peter yang membara terhadap John dan keluarganya yang dianggap sebagai dalang dari kehancuran penjara Fortress, yang mana diklaim sebagai penjara terbesar, terkejam, dan terketat di muka bumi. Lalu entah bagaimana, di tengah-tengah film akhirnya kita mengetahui tujuan Peter selain menangkap keluarga John adalah menguasai dunia dengan senjata energinya. Ini lebih aneh lagi, perusahaan sedang krisis energi, si Peter malah bikin senjata energi dengan memanfaatkan para tahanan sebagai buruh kerja paksa. Pantas aja ibu tirinya ngamuk. Jadi sejak awal Fortress 2 ini, sebenarnya urusan keluarga John dan Mental Corp sudah selesai. Mental hanya berfokus membangkitkan perusahaan dan mengurus kelompok pemberontak. Energinya dari mana, Bang? Ya dari bulan. Haiki sempat menjelaskan bahwa dia dijuluki Iceman karena membawa batuan-batuan beku dari bulan untuk dicairkan di network. Mungkin segitu saja teman-teman cerita dan pemahaman saya. Jangan ragu untuk berkomentar, bertanya, dan merequest film yang akan kita bahas selanjutnya. Bisa ketik di kolom komentar, atau bisa juga DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!